kami harap intinya karena Bapak juga harus hadir suka bersama-sama kita. Baik, terima kasih sebelumnya pada teman-teman guru yang sementara mengikuti pendidikan guru penggerak. Untuk kegiatan ini saya sangat mendukung, apalagi ini sangat baik untuk sekolah kita mengenai budaya positif ini. Jadi pada tempat itu saya memberikan izin untuk menggunakan tempat dan melaksanakan kegiatan. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sekitar jam berapa besok? Istirahat kedua. Oh. Anak-anaknya butuh dia waktunya sekitar berapa? Mungkin 1 jam lebih. Anak-anak ketemu di awal. Kita potong 5 menit. 3 menit ya. Oke. Atas kesediaan dan waktu. Setelah kami menyiapkan dengan baik, semoga kegiatannya berjalan dengan baik. Terima kasih, puji Tuhan, hari ini kita dipertemukan kembali di tempat ini semuanya dalam keadaan sehat dan segar bugar. Baik, teman-teman, kami hari ini bersepakat mau meminta waktu dari teman-teman sekalian untuk mendukung kami karena kami akan melakukan tindakan aksi nyata untuk modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Nanti kami berbagi peran, ada materi-materi yang akan kami bagikan. Mungkin kami minta waktunya untuk kita sepakat kira-kira kapan yang pas teman-teman punya waktu. Yang penting jangan lewat dari hari Rabu. Jangan lewat dari hari Rabu. Pagi saja. Mungkin sore ada yang berhalangan dan sebagainya. Jam istirahat. Ya. Begitu ya, jam istirahat. Kalau jam istirahat, kita istirahat kedua apa istirahat pertama? Kalau begitu istirahat kedua ya. Istirahat kedua nanti kalau kita sudah sepakat kami akan menghadap Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal ini. Kalau istirahat pertama saya rasa tidak mungkin karena kami ada sekian 10 orang ya. Kami akan berbagi materinya dan memang waktunya tidak lama. Nanti kita akan bangun keyakinan kelas kita saat kita berdiskusi. Jadi kita sepakat ya istirahat yang kedua. Hari apa tadi? Hari Selasa besok ya. Oke, baik. Ya. Besok. Karena sebentar kami masih desain, kami punya satukan dulu kami punya materi ke dalam satu laptop supaya tidak ganti-ganti laptopnya. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Terima kasih atas kesempatan ini. Mohon maaf kami menyita terus waktu Bapak Ibu sekalian. Dukungan Bapak Ibu untuk mensukseskan, mendukung lembaga ini juga, perkembangan lembaga ini juga. Terima kasih, selamat pagi. Dikumpulkan di siang ini bersama di aula untuk bersama-sama dengan teman-teman guru penggerak angkatan 9 untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 1 ini. Untuk memulai hari ini, saya silakan bagi ibu guru yang memimpin kita dalam sebuah doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa dan saya akan membawakannya secara Katolik. Dalam nama Bapa Dari Bapak Kepala Sekolah. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula ini guna melaksanakan satu kegiatan oleh teman-teman calon guru penggerak angkatan 9, yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 ini. Ini adalah rangkaian kegiatan pendidikan yang diikuti oleh rekan-rekan kita. Kita tinggal 3 hari lagi. Yang diharapkan dari teman-teman yang sementara pendidikan calon guru penggerak minimal mendampingi teman 1 orang di sekolah kita ini. Jadi 1 orang calon guru penggerak
tinggal memilih siapa temannya. Intinya diharapkan mendampingi satu orang sampai dengan tuntas. Jadi pendaftarannya sampai dengan tes, dia mendampingi sampai dengan simulasi mengajar sampai berakhir, sampai dengan lulus. Jadi itu nanti saya cek satu-satu lagi, Pak Maksi dampingi siapa, Pak Mario dampingi siapa. Dan dengan caranya masing-masing untuk membantu teman-teman. Jadi ibarat kita dari 11 orang ini termasuk 3, poin yang terakhir itu menggerakkan. Nah itu menggerakkan itu yang diharapkan untuk supaya kita semua bisa merasakan bagaimana itu pendidikan guru penggerak. Yang di luar orang lihat bahwa guru penggerak itu susah sulit, tapi ketika kita masuk di dalamnya kita menikmatinya dan banyak sekali manfaat yang didapat. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk itu dengan berkat Tuhan dan seizin kita semua, saya membuka kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 IDE dengan resmi. Terima kasih. Kebajikan yang akan diberikan oleh Ibu Finbeni. Yang ketiga, perubahan paradigma teori kontrol oleh Pak Maksi. Yang keempat, hukuman, konsekuensi dan restitusi oleh Pak Mario. Yang kelima, keyakinan kelas oleh Ibu Paulina. Yang keenam, 5 posisi kontrol oleh Ibu Yestin. Yang ketujuh, 3 motivasi perilaku manusia oleh Ibu Nuning. Yang ke-8, kebutuhan dasar manusia oleh Ibu Ponsa. Dan yang terakhir, segitiga restitusi oleh Ibu Novi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman guru penggerak. Ibu tekan terus. Cek, baik Bapak Ibu, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu MC tadi, bahwa kami akan berbagi praktik baik apa yang kami dapat. Ini sebagai bukti aksi nyata. Materi saya bawa adalah teori kontrol perubahan paradigma. Bapak Ibu, sebagai pemantik untuk kita, coba kita bayangkan, kita kepalkan tangan kita. Dalam tangan kita itu ada sesuatu yang tidak bisa kita bagi pada orang lain. Ini sifatnya privasi yang tidak bisa kita gampang-gampang saja kita bagi pada orang lain. Teman-teman pun tidak bisa merayu, menggoda, bahkan memberikan kita uang untuk membuka kepakan itu. Kenapa? Karena itu adalah kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, pemantik ini sangat berkaitan erat dengan fungsi kontrol kita kepada anak-anak. Jadi kita perhatikan sahabat, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang ditinjau ulang adalah untuk disiplin yang dijalankan oleh sekolah kita. Pembahasan disiplin kali ini akan menunjuk teori yang dikemukakan oleh Ben Gosen. Sebelum kita kali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari yang akan dipandu oleh Ibu Novi nanti, mari menyamakan model berpikir kita tentang disiplin itu sendiri. Langsungnya, disiplin dikaitkan kontrol dalam hal kontrol guru dan menghadapi murid. Bapak Ibu, inilah apa yang disampaikan oleh William Besser dan dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa mispersepsi, artinya kesalahpahaman kita selama ini tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi, artinya kita mengkayakan bahwa guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid,
Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk-bentuk guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi kita itu seperti tidak bisa memaksa anak. Anak itu melakukan suatu perbuatan karena dia punya tujuan, walaupun kita itu salah. Ya, karena itu persipangan punya tujuan. Lalu yang kedua, ilusi atau yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk pengaruh murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa menjadi murid tersebut menjadi bergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini karena kalau sifatnya kita memaksa, yang pasti itu tidak akan bertahan lama. Kalau tidak ada dorongan dari dalam atau intrinsik. Ilusi satu itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki menurut saya hanya Anda atau kita bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi setiap kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak bisa kita paksa orang lain. Yang paling pertama adalah bentuk kesadaran, dorongan intrinsik dari dalam. Sekian. Jadi Bapak Ibu, inilah materi tentang paradigma yang perlu kami berbagi praktik pada teman-teman. Kepada ibu-ibu senior mungkin dia sudah lewati, tetapi bagi teman-teman yang lain, ya, inilah yang kami dapati. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu MC. Makna kata disiplin positif. Semua ayo, Bapak Ibu, kalau mendengar kata disiplin, menurut Bapak Ibu, teratur, ya, peraturan. Ia juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda antara mengikuti aturan dan memberi hukuman. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, strategi yang perlu kita tinjau lagi mungkin dalam hal ini disiplin yang ada di sekolah kita, apakah sudah efektif atau belum, bagaimana mengatasi anak-anak yang indisiplin, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman pada tahap-tahap berikutnya. Konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Maka mari kita berpendapat kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang menantang dari pekerjaan kita. Betul tidak? Betul. Ya, ada 5 jenis perilaku disiplin positif murid kita di sekolah, itu disiplin berpakaian, disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin bersikap, dan disiplin beribadah. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, disiplin terhadap diri sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin di sini maksud oleh Bapak Hajar Dewantara yang merdeka itu disiplin tanpa hukuman atau hadiah. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal, berarti motivasi dari dalam diri murid sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi misalnya murid tidak disiplin, maka dia juga perlu orang lain. Berarti kita sebagai gurunya untuk mendisiplinkan murid itu. Atau disebut juga dengan motivasi eksternal. Kalau motivasi internal dari dalam diri sendiri, kalau motivasi eksternal berarti ada orang lain lagi yang membantunya untuk disiplin. Adapun definisi kata merdeka menurut Hajar adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibu Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Rupanya Ibu Diana Gosen ini banyak teorinya yang dipakai dalam bidang pendidikan. Beliau menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar, yang berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid, pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri, bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar atau pengaruh orang luar. Oke, Bapak Sokrates dan Bapak Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, seperti kata Pak Maksi tadi. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan. Disiplin diri berarti ia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal nanti akan dijelaskan oleh Ibu Vin Bening. Bapak Ki Hajar Dewantara sekali lagi menyatakan bahwa pertanggungjawaban itu selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan pada umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajiban. Dan sebagai pendidik, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi dari dalam diri sendiri, bukan motivasi dari luar. Dan ada beberapa macam disiplin positif yang kita sudah mulai bangun. Memang sudah lama kita sudah bangun, kita mulai kembali segarkan, istilahnya refresh, seperti 5S, senyum, sapa, salam anak murid kita pagi-pagi di pintu gerbang, meminta mereka untuk memungut sampah di depan sana kalau ini banyak sampah plastik es di situ, beribadah bersama, dan yang lain-lain yang sudah kita lakukan. Demikian saja tentang disiplin positif dari saya yang akan dilanjutkan oleh Ibu Vin Bening dengan nilai-nilai kebajikan.
sini saya mau menjelaskan nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal ini sering kita alami di sekolah maupun di kelas kita. Nah, tidak jauh berbeda. Di sini saya langsung masuk pada intinya. Yang pertama itu nilai-nilai kebajikan universal itu yang pertama itu keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Dan ini perlu kita ketahui bersama. Nilai-nilai ini perlu kita terapkan di peserta didik kita. Yang berikutnya nilai-nilai kebajikan dari anak institusi ini atau organisasi, menurut saya atau mungkin menurut kita semua ya. Di sini yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong dan kreatif. Di sini anak institusi ini berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, di mana di sini kita sudah terapkan dengan 5S yang sedang berjalan saat ini. Di sini kita bisa perhatikan gambarnya. Ini hasil karya anak-anak menanam berbagai jenis tanaman, sayur, sawi, dan sebagainya. Sudah makan, sudah menikmati. Mungkin ada yang masih dalam proses ya. Nilai kebajikan apa yang Anda rasakan atau yang kita rasakan penting saat ini yang ditanamkan pada murid Anda atau sekolah kita, yang saya ajarkan atau yang kita ajarkan Bapak Ibu guru hebat semua, adalah nilai spiritual, berdoa, mengucap syukur dalam hal apapun, berdoa ketika masuk kelas, dan disiplin, tanggung jawab, mandiri maupun kepada orang lain, terutama sopan santun, kerjasama, dan saling menghargai, maupun nilai moral untuk lingkungan. Contohnya itu harus buang sampah pada tempatnya, serta merawat dan menjaga kebersihan kelas. Ini sudah kita terapkan bersama di sekolah kita. Untuk menciptakan lingkungan yang positif dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu mengelola kelas secara efektif, mengelola aktivitas kelas secara efektif, dan manajemen dalam menghadapi perilaku yang bermasalah. Untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya dikembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif yang dikembangkan di lingkungan sekolah berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah memudaya, maka nilai karakter, terima kasih Pak Luki, maka nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri murid. Ini adalah paparan singkat dari nilai kebajikan universal di SMP Negeri 1 ini. Sekarang saya kembali ke Ibu Lili. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Salam dan bahagia untuk kita semua. Di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Moderator. Terima kasih juga untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan pengarahan kepada kita. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya bagi kami untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang kami lakukan untuk memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan membawakan materi yaitu motivasi
perilaku manusia. Di sini sambungan dari teori kontrol tadi, disiplin positif dan nilai kebajikan, itu yang akan kita tanamkan di anak-anak, yaitu motivasi mereka melakukan hal itu apa. Di sini menurut Diane Gosen di dalam bukunya, motivasi perilaku manusia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebelum saya melanjutkan tentang materi ini, saya lupa tadi saya mau menekankan di Bapak Ibu semua, di sini kami dari 9 orang bukan untuk menggurui Bapak Ibu dan bukan kami merasa paling benar. Di sini kami berbagi apa yang sudah kami pelajari selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak selama 2 bulan ini. Salah satunya kami melakukan diseminasi budaya positif. Ini materi yang sudah kami pelajari dan kami bagikan dalam kegiatan hari. Jadi saya lanjutkan lagi di dalam motivasi. 3 motivasi ini dipengaruhi lagi oleh 2 motivasi dari dalam diri yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Ida Surya, yaitu tentang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau anak melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan, maka anak tersebut motivasinya masih motivasi intrinsik. Tetapi jika anak melakukan untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percayai, maka motivasi tersebut sudah terdapat atau berasal dari motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya. Dalam motivasi yang pertama ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita bisa lihat di sekolah kita nih Bapak Ibu. Di sekolah kita ini mungkin sekitar 50-60% anak didik kita berseragam lengkap, menggunakan topi, dasi, bersepatu hitam waktu hari Senin itu karena mungkin mereka takut kena hukuman. Itu mereka takut kena hukuman, itu sudah ada di dalam tata tertib sekolah. Jadi itu masih termasuk motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Karena itu bukan dari dalam dirinya mereka untuk mendapatkan nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi mereka melakukan berseragam lengkap, rapi, itu mereka karena takut kena hukuman. Dan karena itu sudah tertulis di dalam tata tertib kita punya sekolah. Jadi di berseragam lengkap itu nilai kebajikan apa yang mereka dapatkan dari melakukan atau menggunakan seragam lengkap tadi. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di sini sebelum saya juga belajar tentang guru penggerak, saya juga sering melakukan yang motivasi ini. Kita memotivasi anak supaya mau maju ke depan dengan memberikan iming-iming imbalan. Ternyata itu adalah hal yang salah. Anak itu melakukan hal yang baik, tetapi hal yang baik bukan dari dalam dirinya sendiri. Itu karena dia ingin mendapatkan iming-iming hadiah yang kita janjikan tadi. Nah, tugas kita untuk menumbuhkan bagaimana anak-anak itu mau maju berani ke depan, tetapi dari motivasi dirinya ingin apa yang dia dapatkan itu bukan hanya hadiah, tetapi nilai-nilai kebajikan yang mereka dapatkan. Ini adalah yang terakhir. Jadi motivasi yang ketiga ini yang akan kita tanamkan, yang harus kita tanamkan ke jiwa anak-anak kita, ke anak didik kita, bahwa mereka melakukan segala sesuatu itu tidak perlu hukuman, tidak perlu imbalan. Mereka akan melakukannya karena untuk dirinya sendiri sebagai individu manusia dan untuk mendapatkan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai apa yang mereka inginkan dari hal yang akan mereka lakukan. Tapi kenyataan kita melihat selama ini anak-anak melakukan sesuatu hal itu pasti alasannya kebanyakan tidak hukuman, pasti penghargaan. Karena sudah beberapa, nanti saya kasih contoh beberapa video. Kebetulan video ini saya ambil dan saya tanya langsung ke anaknya. Ada 3 motivasi yang membedakan di sini. Ini yang pertama.
segala sesuatu kalau kita kasih reward. Jadi mereka maju ke depan kalau ada reward. Nah, itu juga akan mematikan mereka punya kreativitasnya mereka, atau akan terjadi kecemburuan karena anak yang lain ya pasti nanti itu saja yang akan dapat hadiahnya. Maka dia memang hal baik, tapi itu kurang efektif untuk motivasi yang ada pada dalam diri anak. Jadi di sini dalam bukunya Alvin Kohn, dia menyatakan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ada dua pilihan, dia mau melakukannya dapat hadiah, dia tidak melakukannya dia tidak dapat hadiah. Nah, ini akan menjadi jangka panjang anak-anak tersebut mau maju kalau dapat hadiah. Jadi keberanian dalam dirinya, kemandirian dalam dirinya itu tidak akan tumbuh. Ini video yang kedua. Nah, di sini kemarin hari Senin kita lihat begitu banyak anak-anak kita tidak menggunakan seragam lengkap. Ini saya panggil mereka, saya tanya di dalam kelas satu-satu yang tidak lengkap dan lengkap, kenapa mereka menggunakan seragam lengkap dan tidak. Dan ternyata hampir 30-40% mereka menggunakan seragam lengkap itu yang pertama karena takut kena hukuman. Yang kedua karena itu sudah ada dalam peraturan tata tertib kita, bukan dari dalam diri kita, bahwa dari dalam diri anak-anak, bahwa dengan mereka menggunakan seragam yang lengkap, rapi, disiplin, maka itu akan terbawa. Kalau sudah dari kecil mereka terbiasa dengan rapi, maka sampai dewasa juga mereka akan berpakaian rapi dan disiplin untuk dirinya sendiri. Ini yang ketiga. Baik, yang ini dalam video ini sudah pada motivasi intrinsik. Tadi di sini saya hanya memberikan ucapan silakan anak-anak lihat sampah di bawah meja. Nah, setelah saya perhatikan ada anak yang memungut membuangnya dan ada anak yang cuek saja. Setelah itu saya panggil mereka berdua. Kenapa alasan mereka membuang sampah? Sedangkan saya tidak menyuruhnya. Di sini saya hanya suruh mereka melihat apakah ada sampah di lantai. Ternyata mereka mengatakan, yang ini dia bilang supaya kelasnya itu bersih. Yang Nona dia bilang supaya kelasnya bersih dan saya bisa belajar dengan nyaman. Jadi ini adalah nilai atau motivasi yang kita harapkan dari anak didik kita. Mereka melakukan sesuatu hal itu dari dalam dirinya sendiri, atas kemauannya mereka. Nilai apa yang mereka dapatkan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Fin. Nilai kebajikan itu yang akan kita tanamkan di anak didik kita. Memang tidak mudah kita untuk menanamkannya Bapak Ibu Guru, tetapi kita bersama-sama, kita mulai dari hal yang kecil, menanyakan apa, mengapa, alasan mereka melakukan hal tersebut. Dengan pelan-pelan pasti kita akan bisa menanamkan motivasi intrinsik ini pada diri anak didik kita. Terima kasih, ini dari saya saja. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Selamat siang Bapak Ibu Guru, Pak Senior. Selamat siang rekan-rekan. Pada kesempatan ini, seperti yang dikatakan oleh rekan-rekan sebelumnya, bahwa di sini kami bukan menjadi pemateri yang akan memberikan materi, tetapi di sini kita berbagi, kita bersifat sharing tentang pengalaman baik yang sudah kami dapati selama 2 bulan menjalani program guru bergerak. Mudah-mudahan setelah ini rekan-rekan semua bisa mengikuti jejak kami. Itu harapannya. Ya. Saya akan menyambung dan melanjutkan materi dari budaya positif sampai yang terakhir teori motivasi. Dan kemarin kami berbagi, kami berkolaborasi bahwa hari ini
saya akan men-sharingkan sedikit materi tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang 3 hal tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mari kita simak sedikit kasus yang ada di depan ini. Saya bacakan. Nina kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri untuk menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Nina menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Nina yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan Nina diminta untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Nina di depan kelas memegang ujung hidung. Ya, ini sedikit cerita supaya sebagai pengantar kita ke 3 hal tadi. Bapak Ibu, sini saya minta responnya. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Nina? Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan? Silakan. Tindakan Pak Seno terhadap Nina tadi, setuju? Kalau setuju, mungkin kenapa alasan? Kalau tidak setuju juga kenapa? Saya minta 1 atau 2 orang. Pak Fikar, kau sih panggil orang. Jadi gugup, sudah dia gugup, gurunya suruh dia maju ke depan. Teman-teman satu kali senang karena lihat dia maju dan dia itu diberi semacam kelanjutan dari sikapnya itu pegang hidungnya. Saat teman-teman lihat dia pegang hidung, kelas semakin tempo. Pertanyaannya yang pertama, apakah kita setuju dengan tindakan yang Pak Seno buat untuk Nina? Ya, mungkin Mama. Tidak setuju karena hukuman yang diberikan oleh Pak Seno tadi itu justru membuat Nina semakin minder. Percaya dirinya akan hilang, bukan memotivasi dia untuk mencoba. Saya terima kasih. Baik, nah saya rasa jawaban Om Vero mewakili kita semua. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut kita, tindakan yang Pak Seno lakukan terhadap Nina itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ya? Nah, mungkin mau Vero lagi. Suruh memegang hidung itu kan salah satu bentuk sederhana hukuman, tetapi itu memalukan. Buktinya teman-teman semua satu kelas tertawa dia. Itu efeknya buruk kan untuk anak. Baik, sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk Mama Vero. Jadi kita sampai di sini berarti tentang 2 hal yang menyangkut dengan hukuman dan konsekuensi kita sudah bisa memahami. Nah, berikut Bapak Ibu, hal yang menyangkut dengan hukuman konsekuensi, saya mengajak kita untuk mari kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, pertanyaannya, apakah hukuman dan konsekuensi adalah hal yang sama atau beda? Hal berbeda. Kalau begitu, apa perbedaannya? Itu berbeda. Oke, kita lanjut.
Ya, berkaitan dengan disiplin positif seperti yang sudah dibawakan oleh teman-teman, ini juga seperti yang dibawakan oleh Kakak Nuning tadi, bahwa untuk menghidupkan disiplin positif, jika kita memberikan hukuman, maka kita akan membentuk identitas gagal pada murid. Anak akan memiliki identitas gagal. Anak akan merasa tersakiti dan menderita akibat hukuman yang kita berikan. Yang kedua, kita ingin peserta didik kita itu menjadi anak yang memiliki identitas sukses. Apa yang kita buat? Kita menanamkan dengan menerapkan konsekuensi dan restitusi. Sekarang mari kita lihat sama-sama apa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Seperti Pak Seno tadi, dia memanfaatkan situasi. Tiba-tiba saja dia suruh anak sudah gugup, dia suruh pegang lagi hidung. Tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Artinya bentuk hukuman itu kita tidak tanya kepada anak dulu, secara spontan saja kita memberikan. Hukuman bersifat satu arah, artinya hanya datang dari kita guru. Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Pengarahan dari pihak guru sebelum atau sesudahnya, tidak ada arahan, murid tidak tahu, tiba-tiba dapat sanksi. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak akan tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita. Jadi itulah bentuk-bentuk hukuman. Kalau murid anak akan tersakiti, pasti anak itu akan memiliki atau menjadi anak dengan bertumbuh dan berkembang dengan identitas gagal, identitas yang kalah. Berikut konsekuensi. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Artinya sudah ada aturannya. Dia melanggar aturan, dia tahu ada sanksinya. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Data, ada buku kasus, buku pelanggaran, catatan kelas. Di bagian belakang jurnal itu ada kejadian-kejadian penting. Ini penerapan konsekuensi. Kemudian konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Kita guru di sini senantiasa memonitor perilaku murid. Yang berikut ini adalah hal baru. Ini adalah semangat yang kita mau jalankan, yaitu restitusi. Bagaimana menangani perilaku siswa dengan pendekatan ini? Pendekatan yaitu pendekatan untuk kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Kalau lihat kita lihat kriteria motivasi, itu motivasi yang ketiga tadi, intrinsik, yang datang dari dalam diri. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Tadi makna kata disiplin tadi, menurut Ki Hajar Dewantara, kata disiplin itu adalah merdeka. Menurut yang dari teori yang kita baca, dosen, kata disiplin itu adalah belajar. Bagaimana murid belajar bukan untuk mengontrol orang lain saja, tapi yang lebih penting adalah mengontrol diri mereka sendiri berdasarkan motivasi yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Nah, di sini tabel perbedaan hukuman dan restitusi, mungkin ini terlalu kecil, namun dari tabel-tabel ini ada dua hal. Selamat teman-teman, Bapak Ibu Guru, selamat siang. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas, setiap kali kita masuk dalam kelas itu kita harus membuat keyakinan kelas. Itu bukan dari guru yang memberikan keyakinan kelas, tapi kita minta kepada anak-anak atau membuat apa keyakinan dalam kelas. Bukan guru yang memberikan. Baik, ini ada pengertian. Itu keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal
itu orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Ya. Di sini bukan wali kelas saja yang murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Yang ketiga, menemukan komunikasi efektif antara murid dan guru. Yang berikut, pembentukan keyakinan kelas. Di sini ada 5 pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, menjaga kerukunan dan tidak membeda-bedakan. Dan yang terakhir itu menjaga kebersihan. Itu. Ya, itu serasa sekian saja pemaparan materi tentang keyakinan kelas dari saya. Oh ya, ini ada saya lampirkan foto-foto. Nah, videonya itu saya belum dikirim ke guru karena tadi malam buru-buru. Jadi ini foto pada saat mereka membuat keyakinan kelas. Nah, pada saat membuat keyakinan kelas, jadi ada anak yang sementara tempel Jostifinol terus. Sebelum saya mulai untuk memaparkan materi tentang kebutuhan dasar manusia, saya ajak kita untuk ice breaking sedikit. Bisa berdiri? Oke, terima kasih. Kita sudah sama-sama membuat ice breaking yang cukup pusing. Kita langsung saja. Kebetulan saya pas memaparkan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum kita mulai pada materinya, kita sama-sama melihat di situ saya memberikan sebuah kasus sama seperti yang tadi Pak Mario. Jadi di sini kasus agar nanti tujuannya tuh kita mengetahui bagaimana kebutuhan dasar dari setiap kita yang belum terpenuhi. Saya mohon izin baca dulu. Ibu Amar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Siswa itu bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Nah, dari kasus yang ini nanti kita akan tahu kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari siswa yang bernama Doni ini. Pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan yang kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi ini kita tidak usah menjawab, ini hanya sekadar pertanyaan pemantik agar nanti kita tahu kira-kira dari contoh kasus ini kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari si Doni itu. Nah, di sini saya sedikit membaca jadi kebutuhan dasar yang ketiga itu penguasaan diri. Yang dilakukan itu adalah penguasaan diri. Yang keempat, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik.
Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Silakan lanjut. Oke, ini contoh video untuk penerapan kebutuhan dasar manusia yang dialami salah satu siswa kelas 9E. Kelas 9E, jadi di situ ada satu siswa yang tidur saat saya memberi penjelasan materi bahasa Inggris, jadi dia tidur tidak memperhatikan. Nah, dari situ saya mulai melakukan wawancara terhadap anak itu, mencari tahu kira-kira apa alasan. Nah, dari apa yang saya cari tahu itu mulai terjawab bahwa anak itu ternyata terhadap anak-anak kita, sehingga nanti di kelas mungkin ketika anak kita melakukan tindakan iya, dari tadi kita sudah melihat tentang nilai-nilai kebajikan, lalu sampai di terakhir di kebutuhan siswa. Sekarang kebutuhan manusia. Sekarang kita lihat tentang 5 posisi kontrol. Definisi posisi kontrol itu adalah cara yang digunakan seseorang untuk mengendalikan perilaku orang lain. Sebagai guru, kita harus menempatkan diri di beberapa 5 posisi kontrol ini, supaya nilai-nilai kebajikan yang sudah dijelaskan tadi bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing, atau di SMP Negeri 1 khususnya. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima itu manajer. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Posisi kontrol ini menggunakan hukuman untuk mengendalikan perilaku orang lain. Hukuman dapat berupa fisik, verbal, atau emosional. Posisi kontrol ini dapat membuat orang lain merasa takut, cemas, atau tertekan. Contohnya ini, kalau posisi kontrol itu dulu sebelum menjadi seorang CGP, saya banyak menggunakan posisi kontrol, posisi penghukum. Biasanya anak tidak kerja tugas, kau kenapa tidak kerja tugas? Marah-marah. Kita menghukum dia. Sekarang kau tulis di buku tulis itu, saya tidak malas lagi. Saya tidak malas lagi untuk mengumpulkan tugas sebanyak 1 buku penuh. Itu kita menghukum anak. Yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol ini menggunakan rasa bersalah untuk mengendalikan perilaku orang lain. Orang yang menggunakan posisi kontrol ini akan membuat orang lain merasa bersalah jika tidak mengikuti keinginannya. Posisi kontrol ini dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tidak dicintai. Ketika masuk kelas, kita mulai bertanya, siapa yang tidak kerja tugas hari ini? Saya, Bu. Oh, baik. Setiap kali saya masuk kelas, kok tidak pernah kerja tugas. Kok tidak kesian kan, Ibu? Atau kok tidak kesian kan, kok orang tua? Itu posisi, akhirnya anak itu merasa bersalah. Oh iya, saya ini ternyata apa yang saya buat selama ini, saya tidak kerja tugas, ternyata membuat kecewa ibu guru. Selain itu saya juga mengecewakan orang tua saya. Nanti kalau kau tidak berhasil, nanti orang tua kecewa. Itu posisi kontrol yang kedua. Yang ketiga itu posisi sebagai teman. Posisi kontrol ini menggunakan hubungan personal untuk mengendalikan perilaku orang lain. Orang yang menggunakan posisi kontrol ini akan berusaha menjadi teman yang baik agar orang lain mau mengikuti keinginannya. Posisi kontrol ini dapat membuat orang lain merasa nyaman dan percaya, tetapi juga dapat membuat orang lain merasa dimanfaatkan.
Posisi kontrol yang ketiga ini contohnya bahwa kita ketika anak datang terlambat, oh baik, berapa apa? Besok ke jam 2 lagi ya. Kita sebenarnya dari yang penghukum kita sebenarnya nambah sedikit. Akhirnya anak tidak apa-apa. Besok ibunya istri tidak akan marah. Kalau dia, jangan datang terlambat lagi ya. Ini ada baiknya juga, ada tidak baiknya juga ketika dari posisi kontrol sebagai teman. Tidak baiknya apa anak akan menjadi apa ya, semakin MPO begitu. Tapi tidak apa, saya diperhatikan. Saya diperhatikan secara khusus. Itu kita semuanya semakin mengenal di posisi yang ketiga, tetapi dengan cara kita masing-masing. Saya rasa kita sebuah guru berbeda caranya. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Posisi kontrol ini menggunakan pengawasan untuk mengendalikan perilaku orang lain. Orang yang menggunakan posisi kontrol ini akan selalu mengawasi orang lain untuk memastikan bahwa mereka mengikuti aturan atau keinginannya. Posisi kontrol ini dapat membuat orang lain merasa diawasi dan tidak memiliki kebebasan. Biasa kita guru olahraga, ini saya contoh guru olahraga contohnya. Dion, kami selama ini setiap kali olahraga saya lihat kami tidak pernah pakai baju olahraga. Tidak pernah pakai. Saya pantau sejak kau sudah berapa kali nih? 3-4 kali ketika olahraga atau tidak menggunakan pakaian olahraga. Itu posisi pemantau. Kita pantau dia dulu. Setelah kita pantau, kita masuk di posisi yang kelima, manajer. Posisi manajer ini posisi menggunakan tujuan dan aturan untuk mengendalikan perilaku orang lain. Orang yang menggunakan posisi kontrol ini akan menetapkan tujuan dan aturan yang jelas agar orang dapat mencapai hasil yang diharapkan. Posisi kontrol ini dapat membuat orang lain merasa memiliki tujuan dan arah, tetapi juga dapat membuat orang lain merasa tertekan untuk selalu memenuhi harapan. Posisi manajer ini kita mulai, anak kenapa engkau terlambat? Bisa tidak kau buat komitmen atau keyakinan dalam diri engkau untuk berubah? Kita menjadi manajer, kita menanya dulu akar masalahnya. Contoh ketika anak dia terlambat, mungkin kita tidak tahu, dia mungkin pagi hari dia harus pergi jual kue untuk membantu mamanya, membantu kebutuhan keluarga. Tetapi ketika kita pantau sebagai manajer, kita panggil dia, tanya, kira-kira bisa tidak? Terus tahu dengan mama, waktu jual kuenya itu di sore hari misalnya. Seperti itu kalau kita menjadi pemantau. Manajer, minta maaf. Kesimpulannya, kelima posisi kontrol tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Posisi kontrol yang paling efektif akan tergantung pada situasi dan orang yang terlibat. Tetapi saya harap kita paling kurang ambil posisi manajer. Diharapkan untuk kita dispensa pelan-pelan kita mulai berubah. Yang dulu yang kasar, yang emosional. Jujur saja tadi pagi pas saya agak menggunakan posisi kontrol penghukum. Karena memang pagi-pagi saya sudah dibuat jengkel oleh anak kelas 8A. Jadi saya maksudnya belum sempurna untuk menerapkan posisi kontrol bagi diri saya sendiri. Tetapi untuk ke depan mungkin berusaha untuk bisa. Terima kasih. Selamat siang, salam dan bahagia buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sampai dengan saat ini masih setia bersama kami, Bapak Ibu CGB. Terima kasih banyak juga teristimewa kepada Bapak Ibu Guru. Nilai kolaborasi di SMP Negeri 1 jalan, artinya sangat terlihat. Sudah berapa materi tadi kita lewati dan saya diberi kesempatan terakhir, yaitu segitiga restitusi. Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini tadi pengertiannya sudah dijelaskan panjang lebar detail secara terperinci oleh Pak Mario. Tadi kita sudah dengar bersama. Dan ini juga dari Gosen yang sudah ditayangkan juga oleh Pak Mario. Mungkin di sini saya hanya mau
menjelaskan sedikit restitusi. Segitiga restitusi itu sebenarnya suatu proses dialog antara guru atau orang tua yang dijalankan kepada murid agar murid itu bisa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, saya coba merefleksi beberapa kegiatan atau beberapa masalah yang pernah kita alami, dan saya pernah punya perasaan kontradiksi dengan Bapak Kepala Sekolah sebelum saya mengikuti CGP ini, yaitu ketika ada aturan anak-anak yang tidak mengenakan warna sepatu yang sesuai dengan warna yang ditentukan sesuai dengan aturan sekolah itu harus disita. Anak-anak dibiarkan kaki kosong. Saya ingat betul waktu itu. Lalu itu merupakan kesepakatan kita. Saya ingat betul waktu itu kesepakatan bahwa anak-anak yang mengenakan sepatu tidak sesuai dengan warna yang ditentukan atau sesuai dengan aturan itu kita sita, dan sitanya di ruangan BP. Saat itu secara diam-diam Bapak Kepala Sekolah bangun komunikasi dengan anak-anak untuk meminta kembali sepatu yang ada. Di situ timbul gejolak. Saya sebagai piket waktu itu, saya menilai Bapak Kepala Sekolah ini tidak konsisten dengan apa yang sudah kita sepakati. Ternyata Bapak Kepala Sekolah sudah memahami tentang restitusi ini. Atau contoh lain seperti peristiwa kemarin di upacara bendera Bapak Ibu, ada anak kelas 9 yang dipercayakan membaca undang-undang, pembukaan undang-undang dasar. Kelas 8 ya, kelas 8. Ya, saya ingat betul waktu itu restitusi yang dilakukan Bapak Kepala Sekolah luar biasa. Anak ketika salam saat menjalankan tugasnya, posisi saya waktu itu, kalau saya belum ikut atau memahami tentang restitusi ini, selesai apel atau upacara bendera, saya yakin pasti Bapak Ibu guru juga demikian seperti saya akan panggil anak itu. Kau sudah kelas 8, kok cara bacanya seperti itu? Prominter sekali, sudah salah ketawa lagi. Jadi anak ini kita tidak tahu, kita perlu mencari tahu apakah tadi dia maju itu, dia inisiatif sendiri menyelamatkan kelasnya untuk menjalankan tugasnya, ataukah ditunjuk dan sebagainya. Tetapi apa restitusi apa yang dilakukan Bapak Kepala Sekolah, anak-anak teman-temannya yang tertawa tadi langsung terdiam bahwa anak teman yang melakukan menjalankan tugasnya tadi kita patut apresiasi, propisiat. Ini yang sudah masuk dalam tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, mungkin Ibu Nuning bisa tayangkan. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi itu yaitu menstabilkan identitas. Nah, tadi pertanyaan yang diajukan Bapak Kepala Sekolah, apa kamu sudah pernah tampil seperti dia? Artinya pertanyaan ini menstabilkan kembali dia yang membaca salah tadi. Dia merasa percaya diri. Itu Bapak Ibu. Lalu anak yang tertawa tadi dia langsung tahu diri, karena Bapak Kepala Sekolah katakan bahwa kamu yang tertawa, apakah kamu sudah pernah tampil? Apa kamu sudah pernah tampil? Jadi tahapan-tahapan menstabilkan identitas ini Bapak Ibu, ketika ada anak yang mengalami masalah seperti ini, kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Di sini pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan menstabilkan identitas itu kita bisa membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Orang tuh pasti semua punya kesalahan seperti itu. Lalu kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Lalu apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Itu Bapak Ibu. Lalu tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan. Nah, validasi tindakan ini, tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip
setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru berperan atau bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, lalu mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid, lalu pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ada satu kasus Bapak Ibu yang pernah kami pelajari di modul ini tentang segitiga restitusi ini. Jadi ada ibu kepala sekolah yang lewat di kantin. Anak-anak sedang bermain, lempar-lempar di situ. Nah, mereka melempar kue lapis yang mereka mungkin rasa tidak enak, mereka main lempar. Tidak tahu, langsung kena di wajah ibu kepala sekolah. Nah, kalau posisi kita sebagai posisi ibu kepala sekolah saat itu yang tertimpa, pasti kita langsung tempelin anak itu bolak-balik sampai puas. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Tetapi validasi tindakan restitusi ini kita akan memanggil anak. Pasti kamu berbuat sesuatu ada alasannya, ada alasannya. Ternyata mereka tadi tujuannya bukan melempar ibu, mereka ingin memenuhi kebutuhannya mereka, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Seperti itu. Dan mereka sendiri juga tidak tahu bahwa akan mendapat masalah. Jadi kita jangan sampai dengan masalah ini kita langsung memvonis bahwa anak ini sangat kurang ajar, biadab sekali kamu, dengan kalimat atau kata-kata yang menghakimi. Itu divalidasi tindakan, yaitu terus ajukan pertanyaannya itu, boleh kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari itu. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu memperbaikinya? Terus yang berikutnya, tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di situ murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Contoh macam tadi di masalah atau kasus yang lempar-melempar tadi, atau kasus saya yang saya ambil seorang anak yang caci maki temannya karena temannya itu selalu bully dia, yaitu sebut nama bapaknya untuk menjadi bahan ejekan di kelas. Nah, di situ kita boleh ajukan pertanyaan kepada anak. Kamu melakukan sampai maki itu pasti ada alasannya, sampai mengeluarkan kata-kata kotor itu pasti ada alasannya. Lalu keyakinan apa yang kamu sudah langgar? Kita tanya seperti itu. Keyakinan apa yang kamu sudah langgar? Keyakinan kelas kamu yang sudah kamu sepakati itu. Dia bilang bertanggung jawab, bertutur kata yang santun, terus menghargai, menghormati teman, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, namanya dalam komunitas apapun, apalagi kita bersama murid, pasti setiap hari kita menemukan masalah. Ajakan saya, mari kita melakukannya dengan atau menyelesaikannya dengan menerapkan segitiga restitusi ini, agar anak itu memperbaiki dirinya sendiri, lebih mandiri, bertanggung jawab, dan menemukan solusi dari dirinya sendiri. Itu saja, terima kasih.